Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Misalnya nih ya, kamu dikasih sakit. Apakah jawabannya adalah uang? Ada banyak orang-orang yang punya duit banyak. Ketika Allah menghendaki dia sakit, duitnya gak bisa apa-apa. Uang seberapapun banyaknya, nggak bisa menghalangi satu gigimu yang akan tanggal. Betul? Uang seberapapun banyaknya nggak bisa menurunkan tensi darahmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak urusan yang nggak bisa diselesaikan dengan uang. Karenanya enggak semua masalah tuh selesainya pakai duit. Duit bukan segalanya. Tapi saya kasih tahu, yang punya masalah, pengendali kehidupan, yang memberikan masalah, itu adalah satu zat namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Allah bisa kasih jalan keluar segala permasalahan dalam hidupmu. Dan cara mendekatinya salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karenanya bagi kamu yang sekarang sedang sakit. Saudara kalau sakit gak hadir di sini. Ya kamu gak tahu, yang dengerin saya kan banyak juga yang gak hadir di sini. Ada yang dengerin saya sambil nyetrika. Kamu kayak gak pernah aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapapun yang sedang mendengarkan saya, kalau kamu lagi sakit, cobain obat namanya sholawat. Cobain obat namanya sholawat. Yang saya rasakan, andai pun dengan sholawat itu kamu gak sembuh, sekurangnya hati kamu jadi jauh lebih tenang. Setidaknya rasa sakitnya akan jadi jauh lebih ringan. Itu andai gak sembuh. Apalagi jika kemudian Allah memberikan kepadamu kesembuhan. Cobain. Termasuk juga kalau kamu lagi nungguin yang sakit. Ajakin dia buat sholawat. Dan kamu juga sambil nungguin yang sakit, banyak-banyaklah baca sholawat. Apalagi saat dia lagi kesakitan. Kan gak semua orang kesakitan. Saat seseorang lagi kesakitan, udah deh, itu obat mujarab banget. Saya rasain. Ini udah teruji ini. Di laboratorium kehidupan. Tenang aja. Mujarab teman-teman soiku sekalian. Saya mengujinya. Tahun lalu saya dikasih sakit sama Allah SWT. Sakit yang cukup berat. Saya rasakan lumbal belakang saya. Lumbal itu antara tulang
satu ke tulang yang lain. Di tulang belakang saya, itu lumbalnya pecah. Sehingga sakitnya luar biasa karena itu semuanya sebelahnya itu saraf. Sarafnya kaki itu semua di situ. Jadi pecahannya itu ngegelibet ke saraf-saraf sehingga semua jenis sakit sepertinya saya rasakan. Teman-teman sekalian, kalau pas lagi sakit yang banget sakit, saya merasakan betapa benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada urat nadinya sendiri. Ada yang dapat saya lakukan untuk diri saya ketika saya sedang kesakitan. Tak ada yang dapat dilakukan suami saya untuk saya. Meskipun andai seberapapun rasa sayang dia kepada saya. Tak ada yang bisa dilakukan. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, meski seperti apapun sayangnya, keluarga saya, saudara-saudara saya, kepada saya. Satu-satunya yang dapat melakukan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, di saat-saat kayak gitu, obat seringkali udah gak ngaruh. Pil-pil penghilang sakit udah gak ada artinya. Bisa tertidur meski semenit pun. Kalau udah kayak gitu gimana? Kasih obat tidur sekalipun gak ngaruh teman-teman. Gak ngaruh. Kalau udah kayak gitu gimana? Apa yang ngaruh? Sholawatan sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikanlah rahmat-Mu untuk Nabi Muhammad yang diiringi dengan pengagungan dan cinta. Ya Allah, jadikanlah salawat saya kepada Nabi Muhammad ini sebagai obat untuk sakit saya. Sebagai obat untuk hati saya. Sebagai obat penerang untuk mata batin saya. Itu arti salawat tibil qulub. Terus saya baca. Hati jadi lebih damai. Rasa sakit jadi jauh lebih ringan. Keadaan jadi jauh lebih menyenangkan. Terkadang sakitnya enggak berkurang, tapi jadi jauh lebih ringan. Teman-teman saudariku sekalian, bukankah itu yang kita perlukan? Sakit tuh kalau cuman rasa sakit, itu tuh kita enggak apa-apa. Ya sakit, tapi ya enggak apa-apa. Insya Allah jadi penyebab berguguran dosa. Insya Allah jadi penyebab naik derajat. Insya Allah jadi sebab kesembuhan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Rasa sakit yang Allah berikan pada kita. Yang berat itu kalau hatinya merasa berat menghadapi sakit tersebut. Nah itu yang sudah dipastikan akan jadi rasanya lebih ringan dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi hatinya jauh lebih ringan merasakan sakitnya. Jadi untukmu yang sakit-sakit, udah senjata paling ampuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa permasalahan hidupmu? Ustazah, masalah saya nih anak Ustazah. Anak saya jauh dari hidayah. Anak saya nakal. Anak saya gak pinter. Nah, itu juga masalah buat hidup kamu, betul. Cobain
dengan senjata namanya sholawat. Ustazah, saya udah banyak baca sholawat Ustazah. Tapi anak saya yang tahun kemarin itu nggak naik, sekarang juga masih tetap aja tuh Ustazah. Nggak yang jadi bintang kelas juga. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi dengan sholawat itu anak kamu nggak yang kemudian jadi pinter gitu misalnya. Akan tetapi, bukankah kepandaian itu juga bukan hal yang paling utama bagi seorang manusia? Teman-teman, para ibu nih saya kasih tahu. Kamu tuh nggak apa-apa loh kalau punya anak EQ-nya jongkok. Gak apa-apa. Kalau kamu punya anak otaknya tuh enggak cair gitu. Rada-rada kental. Jadi kalau mikir itu agak-agak lambat gitu kan. Enggak apa-apa loh teman-teman, enggak apa-apa. Tapi saya berharap kamu punya anak-anak menjadi anak-anak yang bahagia. Karena itu yang paling penting. Hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Itu udah. Itu cita-cita kita. Selebihnya yang lain enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sesekali sakit enggak apa-apa. Sesekali sulit enggak apa-apa. Sepanjang hidup di dunia enggak pernah keluar negeri enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan pengen Ustazah haji, umroh, iya mudah-mudahan saya doakan. Saya doakan. Bisa sampai langkah kakimu ke sana. Tapi ibarat kata enggak bisa, itu juga enggak apa-apa teman-teman sekalian. Ibaratnya nih sampai dengan mati enggak pernah berangkat haji, umroh gitu. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Yang apa itu, kalau itu tadi, kamu enggak hidup bahagia, yang masalah itu kalau sampai mati enggak husnul khotimah. Yang masalah itu kalau di akhirat enggak masuk surga. Itu masalah. Buat kamu dan buat keluarga kamu. Anak-anak kamu. Itu yang masalah itu dia. Kalau dia enggak bahagia. Kalau dia enggak jadi hamba Allah yang benar hidupnya di dunia. Itu masalah buat mereka. Yang masalah itu kalau anak-anakmu, nauzubillah min dzalik, para pendosa, itu masalah bagi kamu. Masalah bagi dia, masalah bagi kamu juga sebagai orang tuanya. Karenanya teman-teman saya sekalian, kalau misalnya nih Ustazah, anak saya jauh dari hidayah Ustazah, anak saya Ustazah, ninggalin kewajibannya kepada Allah dan dosa-dosa besar bahkan dia lakukan Ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Cobain sholawatan. Saya kesian sama orang-orang tua yang anaknya jauh dari Allah SWT. Saya kesian. Saya bersamamu, wahai para ibu yang ngerasa anakmu jauh dari Allah SWT. Saya bersamamu, saya akan mendoakanmu. Tapi selain daripada itu, kamu sebagai orang tuanya, kamu adalah senjata, doamu adalah senjata paling tajam untuk bisa menjadikan anakmu hamba yang bertakwa pada Allah SWT. Kamu bisa bantu anakmu dengan doamu. Dan kamu bisa bantu ijabah doamu dengan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Sholawatan yang banyak, Bu. Sholawatan yang banyak. Sholawatan yang banyak. Setelah anak saya enggak sholat, sholawatan yang banyak. Kamunya, sholawatan yang banyak. Ustazah, anak saya kena segala macam ya. Zaman-zaman sekarang itu kan. Ngeri bener. Gaulannya udah begitu, ya kan? Makanya nih mesti kita benar-benar bantu dengan doa. Dan doa kita sekali lagi dibantu dengan sholawat.
Salawatan yang banyak, salawatan. Terus saja kamu baca salawat, terus kamu baca salawat. Insya Allah permasalahan apapun dalam hidup akan mudah teratasi dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ustazah, hati lagi sumpek, lagi sempit rasanya. Apa yang harus saya lakukan? Salawatan aja coba. Salawatan yang banyak. Saya gitu. Kalau lagi ngerasa kayaknya hati nggak enak banget nih perasaannya. Emang Ustazah pernah ngerasain kayak gitu? Ya, saya kan manusia. Pikir saya makhluk asing apa gimana nih? Kalau lagi hati nggak enak perasaannya, kalau lagi saya ngerasa kok akhlak saya berantakan ya. Kalau saya lagi ngerasa kok ini adab saya tidak terjaga, kok susah banget mengendalikan rasa hati. Ketika itu terjadi dalam hidup saya, maka cara paling mudah, paling efisien, sekaligus juga seperti yang berulang kali saya sampaikan, cara yang paling indah untuk saya bisa memperbaiki hal itu adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatan. Duduk solawatan. Sambil bilang, ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad tolong bantuin. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan akhlak Nabi Muhammad begitu indah. Saya umatnya dengan berkah Nabi Muhammad. Karuniakan kepada saya akhlak yang indah juga. Ya Allah, dengan berkah akhlaknya Nabi Muhammad, tularkan, cipratkan, biaskan cahaya akhlaknya Nabi Muhammad dalam diri saya, ya Allah. Bukankah hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling indah? Dengan keberkahan, keindahan hati Nabi, ya Allah, saya umatnya, karuniakan kepada saya keindahan hatinya. Terus begitu, sambilan baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub, wa tuslihu bihal qulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawatnya Habib Saleh Al-Hamid. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Rahmat yang diiringi dengan cinta dan pengagungan, ya Allah. Dan salawat tersebut bagikan kepada saya berupa taghfiru bihal dunub, ampunan atas dosa-dosa saya. Tuslihu bihal gulub, bikin bagus hati saya, ya Allah. Tantaliku bihal usub, yang ruwet-ruwet jadi terurai. Masalah-masalah yang jelimet-jelimet menjadi masalah tersebut jadi jelas, jadi gamblang. Masalah yang ruwet-ruwet jadi bagus semuanya, jadi benar semuanya, ya Allah. Tantaliku bihal usub, talinu bihal su'ub, yang keras-keras biar jadi lembut, jadi lunak, ya Allah. Hati saya yang keras lunakkanlah, ya Allah. Hati anak-anak saya, ya Allah, yang keras-keras lunakkan, ya Allah. Permasalahan dalam kehidupan kami, ya Allah, selesaikanlah dengan berkatnya salawat kami kepada Nabi Muhammad. Begitu tuh, salawatan sama Nabi Muhammad SAW. Masalah apapun, termasuk masalah paling berat bagi hidup kita, yaitu tentang akhir kehidupan kita. Masalah paling berat tuh. Kemenangan sekaligus kegagalan yang sesungguhnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Akhir kehidupanmu. Yang Nabi Muhammad mengatakan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana ia diakhiri. Hidupmu meskipun seperti apapun kamu menjalaninya, nilai hidupmu
tergantung dari bagaimana kamu mengakhiri kehidupanmu. Hidupmu diakhiri dengan cara semacam apa? Ada yang dikaruniai husnul khotimah, kematian yang indah. Ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala su'ul khotimah, kematian yang buruk. Kematian yang hancur. Kematian yang celaka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semoga Allah karuniakan kepada kita husnul khotimah. Akhir kehidupan kita jadi saat pesta bagi kita. Akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diakhiri kehidupan kita dalam husnul. Penting nih. Paling penting bagi hidup kita. Nah, husnul khotimah. Salah satu cara meraihnya. Selain daripada kita harus jaga hidup, selain daripada kita harus doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, juga bisa kita raih ketika kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satunya bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca salat. Saya jadi ingat sebuah kisah yang dulu sering saya bawakan kisah ini. Ada disebutkan dalam kitab-kitab juga dan juga berulang kali disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid tentang seorang pemuda yang pergi haji barengan sama bapaknya. Di tengah jalan bapaknya meninggal dunia. Gurun pasir, pergi haji zaman itu ya, naik unta. Tengah-tengah gurun pasir bapaknya sakit, gak lama kemudian meninggal dunia. Masalahnya habis meninggal dari ujung rambut ke ujung kaki jadi hitam legam. Anaknya sedih bener. Dia gimana mau nyolatin, gimana mau tayamumin. Gak ada air kan. Dia mau tayamumin dulu, habis tayamumin kafanin, habis kafanin dia sholatin, habis sholatin dia mau nguburin. Tapi dia mau ngerjain itu semuanya. Jadi bingung ketika melihat badan bapaknya ini dari ujung rambut ke ujung kakinya hitam legam. Sedih, nangis, ditutupin badan bapaknya ini dengan kain surban yang dia bawa. Habis itu dia nangis aja di samping, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesiannya bapak saya, ya Allah, kesiannya bapak saya. Dia nangis di samping jenazah bapaknya sampai ketiduran. Kayak hilang gitu ketiduran. Di saat dia tertidur itulah dia bermimpi seseorang mendekatinya. Kemudian perlahan membuka penutup kain dari wajah bapaknya. Kemudian mulai mengusap dengan tangannya. Tangan kanannya dia mulai mengusap dari kepalanya sampai ke ujung badannya. Sampai ke kakinya. Bersama dengan usapan seseorang tersebut, badan bapaknya yang semula hitam legam kembali seperti semula, bahkan lebih bercahaya. Seneng banget dong. Dia bilang, man antal ladzi yadhhaba minni hammi wazni. Siapa kamu orangnya yang telah mengangkat kesedihan saya, menghilangkan gundah gulana saya. Saya dari tadi sedih banget lihat keadaan bapak saya ini. Orang tersebut mengatakan, ya bunai, inni ana Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Nak, saya adalah Nabi Muhammad. Inna abaka kana musrif ala nafsi. Bapak kamu ini ada dosa-dosa yang dia lakukan waktu hidup di dunia. Membuat Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Akan tetapi ayah kamu ini cinta padaku dan senang bersolawat kepadaku. Maka ketika aku diberitahu bahwa dia telah meninggal dunia dan badannya hitam legam, aku pun mohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat padanya di dunia
sebelum kelak aku akan beri syafaat padanya di akhirat nanti. Udah tuh. Habis itu dia bangun dari tidur dan mendapati badan ayahnya telah kembali seperti sedia kala sesuai dengan mimpinya tersebut. Sejak itu dia pun ngapa-ngapain baca sholawatan aja. Di jalan sambil jalan baca sholawat. Nyampe di Mekah tawaf baca sholawat, sa'i baca sholawat. Terus dibaca sholawat. Sampai dia berjumpa dengan Syekh Abdullah ibn Mubarak yang kemudian bertanya kepada dia, "Nak, saya mendapati kamu bersolawat terus-terusan. Saya kebetulan ada di belakang kamu baca solawat, saya ada di sini, kamu baca solawat. Apa yang membuat kamu melakukan hal itu?" Dia pun bercerita, "Saya pergi haji ini enggak sendirian, saya asal sama bapak saya." Diceritakanlah apa yang dialami di dalam perjalanan tersebut. Tuh, kalau kamu pengen mati dapat syafaat Nabi Muhammad, banyakin baca salawat. Kubur juga gitu. Apalagi untukmu yang kepengen, walaupun kayaknya jauh, kalau kamu sama saya. Walaupun kayaknya rada jauh gitu ya, tapi pengen ntar di kuburan bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Pengen ntar di kuburan bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Jauh mengingat dosa-dosa kita kayak apa. Siapa kita, siapa Nabi Muhammad. Nabi enggak pernah berbuat dosa, kita dosanya udah kebanyakan. Nabi hatinya bersih, kita kayak begini. Rada jauh, akan tetapi kita kepengen di akhirat nanti di dalam kubur kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad, bahkan bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Salah satu caranya yang paling mudahnya sekaligus yang paling indahnya adalah dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Solawat yang diiringi dengan ta'zim dan juga diiringi dengan cinta. Kan lain. Orang nyebut dengan cinta dengan orang yang nyebut tanpa rasa. Kan lain. Betul gak? Kenapa doa seorang ibu kepada anaknya lebih mustajab daripada doa siapapun kepada anak tersebut? Adalah karena ibu punya rasa cinta kepada anaknya. Itu sebabnya kenapa doa murid untuk gurunya mustajab. Kalau murid tersebut punya rasa cinta kepada gurunya. Demikian pula dengan doa guru untuk muridnya kenapa mustajab. Kalau dia mendoakannya dengan sepenuh cinta. Demikian pula yang lain-lainnya. Orang tuh istri mendoakan suaminya mustajab. Doa istri buat suami mustajab loh, kasih tahu sama suaminya. Hati-hati bang. Doa saya untukmu mustajab. Kalau istri tersebut berdoa dengan penuh cinta. Doa suami buat istrinya juga mustajab. Apalagi kalau suami tersebut mendoakan istrinya dengan penuh cinta. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kamu ketika bersolawat sebut nama Nabi Muhammad. Kalau kamu nyebutnya tanpa rasa, beda dengan saat kamu menyebutnya dengan sepenuh cinta. Makanya Ustazah kenapa ya? Saya kok solawatan sendirian biasa aja. Tapi kalau lagi solawatan bareng-bareng, apalagi berdiri, kiam, kemudian baca solawat pada Nabi Muhammad, rasanya tuh kayak nyambung gitu. Begitu mudah air mata saya mengalir Ustazah. Bu, bisa jadi itu bukan karena kamu. Bisa jadi itu karena keberkahan orang-orang yang bersamamu. Kamunya gak punya cukup cinta untuk kamu bisa menghadirkan rasa
Tapi di sebelah-sebelahmu ada orang-orang yang sudah punya rasa tersebut sehingga kamu ketularan sama rasa itu. Bisa jadi begitu. Ya jangan kegeeran. Saya kalau lagi qiyam, saya nyambung banget gitu sama Nabi Muhammad. Bisa jadi bukan karena kamunya, tapi karena orang-orang yang di sebelahmu. Makanya jangan bawaan suudzon mulu sama orang-orang. Si ibu itu kok datang ya? Ya kan padahal baru bercerai tuh sama lakinya. Nah, bahaya. Jangan, udah gak usah. Gak usah lihat sana, gak usah lihat sini. Merasalah bahwa di majelis adalah kamu orang yang bisa jadi paling hina di majelis tersebut. Bisa jadi kamu adalah yang paling banyak dosanya di antara semua yang hadir di majelis itu. Merasalah seperti itu sehingga insya Allah ampunan yang datang padamu paling banyak. Berharaplah seperti itu sehingga Allah SWT lebih mudah untuk mengijabah doa-doamu tersebut. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia, urusan akhirat. Sampai nanti kamu datang ke padang mahsyar. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat adalah yang paling banyak baca solawatnya kepadaku. Penting banget buat ngetek tempat di akhirat nanti dengan kamu bersolawat kepada Nabi di atas muka bumi ini. Ini kan yang suka hadir-hadir di majelis saya, apalagi kalau majelisnya yang besar-besar, biasanya tuh kan suka datang lebih awal buat ngetekin tempat. Betul? Itu bisa kamu lakukan buat di akhirat. Ngetek tempat deket sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun yang modelan kayak kita sedekat-dekatnya juga ya. Ya masa kita mau barengan rombongan deket-dekatnya sama Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, siapa kita? Betul? Betul? Ya tapi kan seenggaknya gitu, seenggaknya bisa lihat mukanya Nabi. Bisa kecium wanginya Nabi. Betul gak? Seenggaknya gitu, Nabi kalau ngomong apa-apa telinga kita bisa kedengeran. Di jarak yang enak gitu kan buat lihat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau itu yang kamu inginkan, ngetek tempatnya dari sekarang teman-teman saudaraku sekalian. Caranya gimana tuh? Sholawatan yang banyak. Sebab Nabi Muhammad bilang yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat, di padang mahsyar nanti adalah yang paling banyak baca sholawatnya di antara kalian. Insya Allah. Sholawatan. Kamu lagi ngapain? Ngetek tempat. Itu kan. Oh, pegang tasbih mulu, sekarang kata suaminya ngetek tempat bang. Tenang, ntar kalau saya dapat tempatnya juga deketan, ntar abang juga dah. Saya doain biar gak jauh-jauh juga. Kita dan seluruh keluarga kita. Insya. Nanti saat lewat jembatan, saat amal kita ditimbang, kita juga perlu banyak syafaat Nabi Muhammad. Dan itu semuanya bisa kita dapat dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Maka hal penting buat kita lakukan selama sisa hidup kita di atas muka bumi ini. Yuk, sholawatan. Insya Allah.